Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di masjid yang kita cintai ini untuk meluangkan waktu kita ini. Gimana dosanya ini ya? Sepanjang jalan, suara klaksonnya itu, suara klaksonnya. Nanti di akhirat, ya, apa klakson juga pak? Klakson, knalpot. Saya kan tadi dari Kalasan tadi. Klakson, knalpot. Nah ini kalau nggak berhenti ya, ini bikin orang bangkrut sebenarnya. Naudzubillah. Kita perlu kasih peringatan sebenarnya ya. Karena setiap kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba, apapun bentuknya, itu akan mengurangi pahala dia di akhirat. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut? Orang bawa pahala, tapi ya itu tadi, sepanjang jalan kezaliman yang dia lakukan. Ya, maka kita khawatir ya, kalau tidak diberi peringatan, nanti saudara-saudara kita ini akan menjadi orang yang bangkrut karena kezaliman mereka. Baik Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Terakhir kita telah bahas kisah tentang permintaan dari Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah agar Mughirah bin Syu'bah menuliskan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau ketahui dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah menyebutkan inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yanha an kil wa qal wa idha'atil mal wa kasratis su'al wa an man'in wa hatin wa uquqil ummahat wa an wa'dil banat. Ya, Nabi SAW ketika itu melarang kami dari kil wa qal, ya, katanya dan katanya, jadi mempercayai desas-desus. Demikian juga wa idha'atil mal, Nabi melarang kami dari menyia-nyiakan harta. Wa kasratis su'al, demikian juga kasratus soal ini ada dua maknanya, banyak bertanya atau banyak meminta. Wan man'in wahad, demikian juga Nabi melarang kami dari man'in wahad, ya, tidak menunaikan hak tapi suka menuntut apa, tidak menunaikan kewajiban tapi hanya menuntut haknya. Wa uquqil ummahat, demikian juga durhaka kepada ibu, dan wa'dil banat, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Nah, ini perkara yang dilarang oleh Nabi SAW, yang kemudian diperintahkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada hadis yang baru, ya, dari Ibnul Munkadir. Ini bukunya dibagi-bagikan. Kitabnya? Hah? Ada orangnya. Baik. Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan sanadnya sampai kepada Ibnu Munkadir. Beliau mengatakan sami'tu Jabiran ma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min syai'in qad faqala la. Jabir bin Abdullah pernah mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah beliau diminta ya sesuatu kemudian beliau mengatakan tidak. Jadi ketika ada orang yang butuh bantuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak permintaan tersebut. Ya, tidak pernah menolak permintaan tersebut. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan harapan kepada orang tersebut, ya, agar dia tetap bahagia, artinya tidak merasa bersedih karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan bantuan. Nah, ini salah satu perkara yang menunjukkan ketinggian akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau tidak langsung menolak ketika ada orang yang membutuhkan bantuan. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-28, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik, ya, tarjuha faqul lahum qawlan maysura.
apabila engkau wahai Muhammad berpaling dari mereka ya untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka qaulan maisura. Artinya apabila ada seseorang yang dia membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui dirimu, tapi engkau tidak bisa untuk memberikannya wahai Muhammad, faqul lahum qaulan maisura. Maka ucapkanlah kepada mereka qaulan maisura. Qaulan maisura itu artinya ucapan yang memudahkan. Dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, yaitu bila engkau tidak bisa memberikan bantuan wahai Muhammad, maka berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang lembut. Nah itu dia. Ya. Balaslah permintaan mereka dengan ucapan yang lembut. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan bantuan. Ya. Doakan mereka. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, janjikan kepada mereka apabila engkau mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, engkau akan berikan bantuan. Ya, saat ini sedang sempit, kondisinya sedang sempit, saya nggak bisa memberikan bantuan, tapi insya Allah kalau ada, nanti saya akan hubungi, saya akan berikan bantuan. Itu yang namanya qaulan maisura. Ya, jadi Nabi SAW mengamalkan ayat ini, perintah Allah Subhanahu wa taala agar menolak dengan baik orang yang membutuhkan bantuan. Kalau memang dia tidak bisa memberikan bantuan. Dan Nabi ketika beliau tidak bisa memberikan bantuan, terkadang beliau menyarankan sahabat-sahabatnya, ini ada saudara kalian yang butuh bantuan, siapa yang bisa memberikan bantuan? Ya, seperti dalam sebuah hadis yang masyhur, ketika ada orang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan pakaiannya compang-camping, dalam keadaan kelaparan. Saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan bantuan. Maka beliau ketika itu bangkit lalu menyerukan kepada para sahabat beliau, siapa yang bisa memberikan bantuan kepada orang ini? Maka orang-orang pun berduyun-duyun memberikan bantuan. Ya. Jadi kalau Nabi nggak bisa memberikan bantuan, beliau akan coba cari jalan untuk menolong orang tersebut. Sama juga kasusnya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu, beliau nggak bisa menjamu tamunya, maka beliau tawarkan kepada para sahabat, siapa yang bisa menjamu? Setelah beliau keliling ke rumah istri-istri beliau, ya, ternyata tidak ada di antara mereka yang punya makanan di rumahnya. Maka beliau kemudian mengumumkan kepada para sahabat, siapa yang bisa menjamu tamu ini? Kasihan orang datang dari jauh, ya tidak ada yang menjamu. Maka kemudian di antara para sahabat ada yang mengajaknya ke rumah untuk menikmati sajian makan malam. Nah, demikianlah Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau tidak bisa memberikan bantuan secara langsung, beliau tidak menolaknya dengan kasar. Tapi beliau menghubungi orang lain untuk memberikan bantuan, atau beliau alaihi salatu wassalam ya memberikan hiburan kepada mereka, mengucapkan qaulan maisura, ya menjanjikan kepada mereka bantuan setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi beliau. Nah, ini yang kita dapati dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar cerita, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu. Ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta bantuan. Faqala, maka Nabi mengatakan, ma indi syai'un u'tika walakin intasrik hatta ya'tina syai'un fanu'tiyaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang saya tidak punya apa-apa, kata beliau. Jadi beliau tidak mengatakan enggak, ya. Enggak, saya enggak akan kasih ke kamu, enggak. Tapi beliau mengatakan, sekarang saya tidak punya apa-apa. Namun alangkah baiknya kalau kamu bisa mencari hutangan. Cari hutangan dulu. Ya, hatta ya'tina syai'un fanu'tiyak. Kemudian kalau saya dapat rezeki, baru saya beri ke kamu. Ya, baik itu nanti bisa menutupi hutangmu tadi. Jadi kamu hutang dulu. Jika ada orang yang butuh, ada orang yang perlu, ya, coba kamu cari hutangan dulu. Nanti kalau misalnya ada hutangan, saya dapat rezeki, saya bayar hutang tersebut. Jadi Nabi SAW bantu untuk dia membayar hutangnya. Maka kemudian Umar bin Khattab, kan orangnya tegas Umar. Ya, loh ini orang butuh bantuan kok kita yang susah-susah nyari suruh dia nyari hutangan, kemudian nanti kita yang bayarin. Ya, jadi Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi SAW, maka lafaqallahu hadza. Ya, a'taita ma indak wa idza lam yakun indaka fala tukallaf. Wahai Rasulullah, Allah tidak membebanimu kecuali dengan apa yang kau mampu. Kalau engkau punya sesuatu,
ya untuk diberikan kepadanya, maka berikanlah. Tapi kalau engkau tidak memiliki sesuatu, maka nggak usah diberi. Ngapain kemudian kau suruh dia untuk berhutang, kemudian nanti kalau kau punya sesuatu kau akan berikan, kau bantu dia untuk menunaikan atau membayarkan hutangnya. Kok ribet-ribet seperti itu wahai Rasulullah, kata Umar Ibn Khattab. Karena Umar kan memang orangnya tegas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani seseorang melainkan karena sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya sudah, kita nggak bisa ngasih. Ya, itu menurut Umar. Tapi beliau ini nabi, ya. Beliau ini contoh teladan. Maka ketika terjadi hal yang seperti itu, beliau hendaknya menunjukkan sesuatu yang terbaik. Artinya ya nggak apa-apa kalau Anda memang tidak bisa memberikan bantuan, bukan kewajiban Anda untuk memberikan bantuan kalau memang tidak mampu. Tapi beliau ini nabi, harus memberikan contoh yang terbaik. Kalau Anda masih bisa memberikan peluang ya untuk membantu dia, ada peluang yang terbuka untuk membantu dia, ya maka tetaplah berikan peluang tersebut. Ya sudah, kamu cari hutangan dulu. Nanti kalau saya dapat harta, nanti saya bantu bayarkan hutang tersebut. Qala, apa yang terjadi ketika Umar mengatakan hal yang seperti tadi, ya wahai Rasulullah, Allah tidak membebanimu sesuai dengan kadar kemampuanmu, ya berikan kalau kau memilikinya. Kalau kau tidak memilikinya, maka tidak perlu kau berikan. Fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaula Umar hatta urifa fi wajhi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai ucapan Umar tadi, sampai kelihatan ketidaksukaan Umar pada wajahnya. Ya, ketidaksukaan Rasulullah tampak di mata Umar, melihat di wajahnya Rasulullah SAW kalau dia nggak suka dengan ucapan Umar tadi. Ya, faqala rajulu, maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, bi abi ummi anta fa'ti wala takhsha min dil arsy iklalan. Maka kemudian orang yang tadi meminta kepada Nabi SAW mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusan, ya maka berilah apa yang mampu kau beri dan jangan takut kekurangan dari zat yang menguasai arsy yang agung. Artinya jangan takut, Allah tuh maha kaya. Wahai Rasulullah, tetaplah jadi orang yang dermawan wahai Rasulullah. Jangan dengerin ucapannya Umar, maksudnya. Jangan dengerin ucapan Umar. Ya, beliau teladan, harus memberikan contoh yang terbaik kepada umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh keteladanan yang terbaik. Ya, walaupun kita nggak mampu untuk sampai kepada derajat Nabi, tapi ya sudah, itulah kedudukannya beliau sebagai contoh teladan. Beliau perintahkan orang tadi berhutang, nanti ketika ada harta, beliau akan hubungi untuk membayar hutang orang tersebut. Ketika orang tadi mengatakan, wahai Rasulullah, tetaplah jadi orang yang dermawan, tetaplah engkau memberi, jangan takut kekurangan, karena engkau adalah hamba Allah yang menguasai arsy yang agung. Fatabassama Nabi, maka Nabi tersenyum mendengar ucapan orang tadi. Ini yang aku mau, ya. Jangan buat aku jadi orang yang pelit, ya. Tapi doronglah aku untuk menjadi orang yang dermawan. Ya, jangan kayak Umar tadi yang seakan-akan mendorong Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jadi orang yang pelit. Ya, wahai Rasulullah, Allah tidak membebanimu kecuali dengan kemampuanmu. Ya, tapi beda dengan orang tadi. Orang tadi malah mendorong Nabi. Tetaplah engkau menjadi orang dermawan wahai Rasulullah. Jangan takut kekurangan karena Allah itu maha kaya. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang kau berikan. Fatabassama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tersenyum mendengar ucapan tersebut. Faqala bihadza umirtu, maka kemudian beliau mengatakan, dengan inilah aku diperintahkan. Dengan inilah aku diutus oleh Allah, dengan sifat kedermawanan. Jadi jangan kemudian sifat kedermawanan beliau ini dihalang-halangi, ya seperti ucapannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau berada pada puncak kedermawanan. Ya, jadi faedah yang pertama, bahwa Nabi SAW berada pada puncak kedermawanan, sehingga ketika ada orang yang meminta kepada beliau, beliau tidak bisa untuk memberikan, maka beliau tidak menolak. Tapi beliau mengarahkannya kepada orang lain, berusaha untuk menjadikan solusi, atau beliau meminta agar orang tersebut berhutang, nanti beliau bantu ketika ada kelebihan harta. Kemudian faedah yang kedua, sifat itsar.
Allah berfirman dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Maksudnya dalam kehidupan itu wajar kalau kita mendapatkan ujian hal-hal yang tidak mengenakan ya. Contohnya hari ini ya. Ya memang itu sudah menjadi sunnatullah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Tidak semua waktu dalam kehidupan kita itu kita jalani dengan penuh kebahagiaan, kelapangan, mesti ada ujian. Baik, kembali kepada pembahasan kita. Yang kedua, faedah dari hadis ini adalah sifat al-itsar. Itsar itu mendahulukan kepentingan orang lain yang menonjol pada sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga para sahabat ya. Kita pernah ceritakan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika ada pengemis datang ke depan pintu rumah beliau cari makanan. Di rumah beliau cuma ada satu butir kurma, itulah yang beliau miliki. Tapi beliau berikan kepada pengemis tersebut. Demikian juga diriwayatkan seperti sebagian dari para sahabat ketika berperang mereka ingin diberi minum, mereka lihat dulu mana ada saudaranya yang lebih membutuhkan, mereka berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, sikap inilah yang menonjol pada sosok Nabi SAW dan para sahabat. Al-itsar yaitu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Tapi ini dalam perkara dunia ya. Tapi kalau dalam perkara ibadah ini nggak boleh itsar. Itsar yang tidak diperbolehkan kata para ulama, misalnya ketika kita tahu nih ya di shaf pertama ini ada keutamaan, kemudian kita mempersilahkan orang lain, silakan Pak ambil. Nah ini itsar yang tidak tepat. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau misalnya kita tahu ada tempat yang paling utama, ya kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya, bukan malah memberikannya kepada orang lain. Ya, dulu para sahabat mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang pertama. Ya, jadi kurang tepat kalau misalnya kita berhak dari shaf yang pertama atau kita dapat shaf pertama kemudian kita berikan kepada orang lain. Ini bukan mendahulukan kepentingan orang lain yang pas. Tapi kalau misalnya kita masih bisa menahan lapar, ada orang yang butuh makan, kita berikan kepada orang tersebut, yang demikian itsar. Atau ketika kita di kereta api misalnya, di kereta KRL misalnya, ya kita dapat tempat duduk, tapi di sana ada orang yang lebih membutuhkan, lansia kah, atau ibu hamil, atau siapapun itu yang dibutuhkan, kita berikan tempat duduk kita. Itu itsar yang didorong dalam agama kita. Tapi dalam bab kebaikan, ya seperti tadi, mencari pahala yang lebih besar, maka kurang pas kalau menerapkan itsar. Tapi orang hendaknya berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi yang terbaik. Kemudian yang ketiga, ya hadis ini menunjukkan akhlak yang mulia dalam bermuamalah. Di mana Nabi SAW tidak mengatakan tidak bagi orang yang membutuhkan, tapi beliau mengucapkan qaulan maisura, ucapannya memudahkan. Para ulama juga sebagian menyebutkan bahwa ucapan yang memudahkan ini bisa dalam bentuk doa. Ya, misalnya Allah yaftah alaik, semoga Allah bukakan pintu keluar bagimu. Jadi kita tidak kemudian begini, tapi tidak menolak, tapi memberikan doa, mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagimu. Kemudian yang keempat, ya, apa yang dicontohkan oleh Nabi ini hendaknya ditiru oleh para pemimpin. Anda akan menjadi pemimpin yang dicintai. Ingat kisahnya kemarin ya, ketika Nabi SAW mengganti kepemimpinan Bani Salimah ya, di kalangan orang Ansar karena pemimpinnya orang yang pelit ya, diganti oleh Nabi SAW karena memang seorang pemimpin itu hendaknya dia orang yang dermawan, bukan orang yang pelit. Pemimpin yang pelit ini akan menyebabkan banyak kemudaratan. Ya, orang-orang yang harusnya haknya dia tunaikan menjadi tidak ditunaikan karena pelit yang ada pada dirinya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Sebelum kita masuk ke dalam bab yang baru, bab selanjutnya bab al-malus salih lil mar'is salih. Bab harta yang saleh di tangan orang yang saleh pula. Sebelumnya ada yang ingin tanyakan mungkin? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah akidah hukum. Kalau kita selalu melihat kelihatannya kok sama
aturan itu kelihatannya kan tidak sesuai. Contoh misalnya tadi orang tamu dari Ibu Asia, terus cuma punya satu orang. Sekarang di tempat kita itu kadang malah ada tulisan permohonan harus melalui persetujuan RT RW. Karena apa? Karena dia sendiri pemintanya itu kadang Nipu. tidak nipu lagi, kadang malah rampok. Nah, kita caranya membedakan seperti apa? Pemberitahuan kita misalnya ada orang lihat dulu dari kaca orasi. Padahal itu perintah kita kalau tidak bisa menentukan memberi solusi. Solusinya seperti apa harus? Nah, kemudian dulu kan pernah ada Perda, jadi orang yang minta tidak boleh dengan kemudian dikenakan undang-undang Perda. Itu bukankah telah bukan dengan istilahnya aturan tadi yang disampaikan tadi. Belum sebentar ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam ya. Kemungkinan besar larangan tadi atau pengetatan permintaan sumbangan atau munculnya perda tadi karena adanya orang-orang yang sebenarnya mereka tidak butuh tapi menjadikan minta-minta itu sebagai mata pencaharian mereka. Sudah banyak ditunjukkan oleh media massa kalau orang-orang ini yang meminta-minta ini pada hakikatnya mereka punya rumah yang mewah ya di kampung halamannya. Maka wallahu taala alam itu kebijakannya pemerintah ya agar bantuan yang diberikan oleh masyarakat itu tepat sasaran. Maka bagaimana dengan hadis ini? Ya jadi masalah juga. Ya, kalau memang kita ada orang yang benar-benar saya kira tidak jadi masalah ya apabila ada aturan yang seperti itu. Tapi misalnya kalau Bapak kenal ada orang memang yang hidupnya sedang susah, datang ke rumah Bapak dan Bapak kenal memang dia hidupnya susah, maka aturan itu saya kira tidak berlaku secara mutlak. Kalau memang kita tahu bahwa dia orang yang membutuhkan bantuan, tidak perlulah kemudian kita bilang Bapak tolong ke RT RW dulu nanti baru saya bantu. Jadi aturan itu sebenarnya dibuat untuk mencegah hal yang tidak. Kalau memang ada orang yang memanfaatkan kedermawanan kita ya untuk suatu hal yang istilahnya dia tidak butuh sebenarnya, ya, itulah fungsi aturan tadi. Tapi kalau memang ada orang yang membutuhkan, saya kira bukan hal yang terlarang kita benar-benar memberikan bantuan kepada mereka. Jadi fleksibel sebenarnya itu. Atau gimana membahasakannya? Ahli hukum nih mungkin bisa. Sebentar, saya lanjutkan. Gimana Pak? Saya pernah ramai sama Pak Heru mau didorong akan cincin. Padahal kita aturannya dari setiap istilahnya kan harus izin ASP. Nah, seperti itu ya kadang di antara kita ini mah sendiri di antara warga. Makanya mestinya bagaimana kita bersikap membuat karena perintahnya kamu selalu untuk beramal itu baik yang kita maupun yang tidak kita atau dalam seperti itu. Terus kita bagaimana mensikapinya seperti itu? Ya, wallahu ta'ala alam ya. Jadi tetap dalam memberikan sesuatu ke orang itu juga kita perlu lihat juga kalau misalnya muncul kemudaratan pada diri mereka, misalnya tadi ya keenakan meminta-minta, itu kan juga nggak bagus. Karena kan di pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa satu perkara yang dilarang oleh Nabi itu kasratu soal, orang banyak minta-minta.
Maka nanti orang yang meminta-minta nanti tidak punya wajah di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, sehingga kesimpulannya hendaknya tetap dikembalikan pada maslahat dan mafsadat. Kalau memang orang ini benar-benar orang yang miskin, membutuhkan, ya, maka kita beri. Tapi kalau misalnya orang-orang yang tadi memang menjadikan mata pencarian yang meminta-minta, ya sebaiknya tidak diberikan. Ya, adapun masalah tetangga yang nggak setuju, ya nggak jadi masalah. Yang penting kita memberikan itu dengan pertimbangan tadi. Ini maslahat, orangnya memang betul-betul membutuhkan. Ya, gimana Pak? Ini berkembang, jadi pernah istilahnya apa, ketua takmir itu jadi sasaran hal-hal seperti itu. Ada orang minta ditunjukkan, jadi rame. Jangan dia dialamatkan ke rumah saya. Padahal kita perintahnya kalau tidak bisa memberi, kita memberi solusi. Contoh misalnya ke papa itu saya ada 7 juta. Saya nggak ada kok udah. Padahal Pak yang sendiri belum tentu berkenan kok dengan istilahnya seperti itu. Caranya kita gimana gitu? Saya melihat Pak Heru, komisi Pak Heru, tapi Pak Heru sendiri kan belum tentu mau. Nah itu lah. Ngasih cara istilahnya ngasih sarannya seperti apa? Makasih. Masalahnya kondisi kita nggak seperti masa Rasulullah ya. Kalau Rasulullah itu orang minta itu memang orang yang butuh, orang punya gengsi yang tinggi. Tidaklah mereka meminta itu kecuali benar-benar membutuhkan. Ya. Tapi kalau zaman sekarang ya dijadikan sebagai mata pencarian. Mungkin ada yang berikan solusi, Pak. Secara syar'i ya kita diperintahkan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Tapi di sisi lain ya itu kenyataannya ya orang-orang ini pada hakikatnya tidak membutuhkan dan memanfaatkan kedermawanan kaum muslimin ya untuk memperkaya diri sendiri, kadang bikin yayasan fiktif dan lain sebagainya. Itu masalahnya ya, sehingga harus lebih berhati-hati. Mungkin ada yang bisa usul Pak Nur. Pak Nur, coba bagaimana menjamak ya, menggabungkan perintah untuk bersikap dermawan dan juga mencegah kemudaratan yang muncul dari orang yang meminta-minta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin pertama yang pada tadi pokoknya ojo nanti memberi kepada peminta-peminta di jalan gitu ya. Memang ini dilematis menurut saya. Di satu sisi maksud dari pemerintah daerah itu kan agar supaya kita tidak membina gitu ya, membangun sikap bermalas-malasan tidak bekerja sehingga menjadi peminta-peminta. Tapi kalau kita lihat dari sisi masyarakatnya, ya saja nih Pak, aku ini tidak kepingin jadi peminta-peminta, tetapi kondisi saya ya seperti ini. Jadi menurut saya ya memang perlu ya kita sikapi sendiri-sendiri gitu. Kalau memang kita tidak mampu, ya tidak punya, bukan tidak punya dalam arti tidak mempunyai sesuatu gitu ya. Artinya kita tidak bisa memberikan sesuatu ya. Jadi saya kira sesuai dengan ucapan Nabi itu ya, atau dari apa yang diperintahkan pada Al-Quran ya, diucapkanlah dengan kata-kata yang baik, yang tidak menyebabkan orang menjadi sakit hati. Tapi persoalannya secara sosial itu ya tidak mudah. Saya cerita pengalaman sendiri. Jadi ketika saya makan, kemudian ada penyanyi.
Ya, kemudian karena saya tidak ingin dibully, saya mendekapkan tangan saya dengan minta maaf begitu. Nah, jawaban dia ini malah ngayoki begitu. Terus jawabannya apa? Pak, saya ini bukan pengemis. Saya ini penyanyi. Oh iya ya mas, ya mohon maaf saya sekali lagi itu belum bisa memberi. Jadi saya ini bukan pengemis gitu. Saya ini penyanyi. Dan terus, saya kan tidak ingin berdebat gitu kan. Jadi saya minta maaf. Kalau pertanyaan saya itu, jadi terus, kalau penyanyi itu sebagai instrumen meminta atau apa? Jadi memang perlu kita mensikapi secara apa ya, bijak gitu ya. Ya kalau memang tidak ingin membeli ya tidak. Karena kadang-kadang ya kita ya orang ini tidak pantas untuk dibeli kan, karena kita kan punya penilaian begitu juga. Ya. Tapi kadang-kadang ya karena orang ini memang pantas untuk dibeli, sudah kita seikhlasnya saja. Ya. Dulu ketika saya jadi takdir itu seperti yang dikatakan Pak Bas itu ya. Jadi sore hari itu Pak, Assalamualaikum gitu. Saya dari masjid tadi, dari masjid saya ditunjukkan ke ketua takmir gitu. Dia terus kemana Pak? Ya saya dalam perjalanan safar Pak. Nah, ya sudahlah. Karena saya lihat benar-benar dia safar. Sudahlah saya ikhlasnya saya beri. Ya Pak, ini yang bisa saya berikan. Mohon maaf itu mungkin tidak mencukupi kebutuhan Bapak sahabatnya. Ya saya kira sikap alif bijak itu saja, dengan kata-kata yang cocok menyakiti wong gitu aja. Menurut saya itu perintah dari Nabi kan begitu. Dia menolak, dia ucapkanlah dengan dia yang tidak untuk menyakitkan hati. Kalau penyanyi itu kadang-kadang saya ya sudahlah, sebelum sampai ke rumah saya tutup pintu saya. tapi dalam hati saya ini benar moral sikap saya itu dari sisi agama begitu. Nah, terus ini penyanyinya masih ujung gang gitu. Saya tak tutup pintuku. Tapi dalam hati saya, ya Allah gitu. Kalau di sebagian perumahan udah dibikin pelang itu Pak. Pengamen dan pemulung dilarang masuk ya. Pengamen, pemulung, pengemis dilarang masuk. Pak, ini masalah nanti saya kalau punya kesempatan. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Nur. Ini masalah yang memang faktual ya, realita yang nggak bisa kita pungkiri ya. Insya Allah kalau bertemu dengan orang yang lebih berilmu, saya tanyakan ini. Benar, saya juga nggak mampu. Ya, mau gimana? Tapi kalau masalah mengarahkan kepada orang, kalau orangnya itu kita tahu nggak berkenan, nggak boleh juga, jangan. Kan nggak boleh ya. Seseorang kalau nggak ridho misalnya, ketua takmir lah atau Pak RT, Pak RW, orang datang ke rumah minta-minta, ya, kita nggak bisa terapkan apa yang dilakukan oleh Nabi tadi. Kenapa? Beda kondisi para sahabat dengan orang zaman sekarang. Apalagi ada aturan kan? Enggak, maksudnya ada kayak tadi loh kasus yang datang ke masjid, kemudian kita arahkan ke Pak Nur misalnya, atau ke Pak Zainal sekarang ya. Nah kan orang kan belum tentu berkenan kan, maka nggak bisa juga diterapkan. Nabi mengarahkan si fulan, dan beliau itu sebenarnya tidak menunjuk seseorang, menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau menjamu. Kemudian para sahabat itu dengan kerelaan hatinya, ke rumah kami saja wahai Rasulullah. Berarti kan beda kasusnya ya. Jadi bukan menunjuk kamu ke sana aja, tapi
siapa yang bisa memberikan bantuan. Nah, ketika orang ini rela dengan keridhaan hatinya memberikan bantuan, maka diarahkanlah orang tadi ke sana. Karena sudah ada pernyataan statement tadi. Tapi kalau orang yang nggak suka, pintunya diketuk-ketuk, apa diganggu atau dimintai uang, ya sudah, jangan. Kasusnya beda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi ada kasus begitu juga. Gimana, Pak? Ya, tadi itu dengan bahkan setelah saya sudah tidak ada di kedua tahun itu juga ada gitu orang saya dari masjid Pak tadi ditunjukkan ke sini terus oh nanti gini aja Pak ya Bapak terburu-buru kok enggak Pak ya nanti ketemu saya di masjid ya jadi saya karena sudah jam 5 gitu datang ke rumah Pak nanti Bapak menunggu di masjid insya Allah saya bisa ini hanya sebenarnya untuk bekerja itu benar-benar ini butuh sesuatu enggak dalam perjalanan dia jadi ya kalau di masjid kemudian Oh, berarti dia nunggu betulan? dan dia benar-benar nunggu di masjid dan saya sedang ada lagi itu yang itu mungkin kita banyak yang tahu ada teman dari Papua ya itu dari Papua itu ya kalau itu memang dikirim untuk sekolah di Jogja oleh PP Muhammadiyah jadi dia diberi beasiswa oleh Muhammadiyah untuk sekolah di Jogja tapi kadang-kadang dia Pak tapi ini dana saya untuk pulang ke Papua tidak cukup sudah kalau itu karena sudah sering terus telepon WA saya ya nanti kalau tunggu di masjid gitu saja nanti kalau ketemu Pak Romli ada Pak Romli ya saya telepon Pak Romli tolongnya disiapkan duit sekitar saja. Kita itu ada memang dana untuk musafir enggak ya? Pak Parjo enggak ada. Ada nggak dana untuk musafir dari Takmir enggak ya? Enggak ada. Oh enggak ada ya? Berarti uang dari mana itu Pak Ramli? Ya, Takmir dulu. Kalau Pak Romli mengatakan, wah nggak ada jaminan untuk itu Pak. Yowes rapopo, Ini penting. Insya Allah saya udah catat ini pertanyaannya. Nanti kalau bertemu dengan yang lebih berilmu, insya Allah saya tanyakan ke para asatidzah atau ke para ulama, masyayikh, bagaimana penerapan hadis-hadis tentang kedermawanan ini dengan kondisi di lapangan kita, yang kita tidak bisa juga sembarangan memberikan bantuan kepada orang, apalagi ada aturan dari pemerintah. Baik, mungkin cukup dulu sampai di sini Bapak dan Ibu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kalau sudah dapat jawabannya kita paparkan apa hasilnya. Kalau enggak kita masuk ke dalam bab yang baru, bab al-malu saleh lil mat'is saleh. Bab harta yang saleh ya di tangan orang yang saleh. Apa maknanya? Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang bismillah. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?